Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini Allah masih memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Iman kita sehat, kesehatan kita sehat, kita masih diberikan umur untuk banyak-banyak bermuhasabah, untuk melihat diri kita sendiri apakah kita hari ini sudah dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga, menjadi ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dimasukkan jannahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya mendapatkan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jumat itu adalah sesuatu hari yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul ayyam, hari rajanya hari. Sehingga Allah memberikan banyak keistimewaan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat ketika di hari Jumat tersebut. Yang pertama, setidaknya Allah akan menghapus 7 hari bahkan sampai 10 hari dosa-dosa kita yang kita lakukan di masa lalu. 10 hari yang lalu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman-Nya, sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, siapapun yang dari rumah dia sudah berwudu dengan sebaik-baiknya wudu, summa atal jum'ah, kemudian dia mendatangi masjid dalam rangka sholat Jumat, ghufira lahu ma bainahu wa baina jum'ah, maka dosa-dosanya antara Jumat ini sampai Jumat yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadatu salasati ayyam, dan ditambah 3 hari. Jadi 7 hari Jumat sampai Jumat yang lalu, 7 hari ditambah 3 hari, dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan lagi dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, al-jum'ah ma'al jum'ah mukaffarat bainahun idajtanaba al-kabair. Yang dosa-dosa apa sebenarnya yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosa-dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kecil. Dikatakan ijtanabal kabair, dosa-dosa itu semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, yaitu jikalau dia meninggalkan kabair, dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar masih diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara menghapusnya adalah dengan cara banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak menyesal, tidak akan mengulangi lagi. Itu adalah salah satu cara agar kita, dosa-dosa kita yang besar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi sebenarnya hadiah dari Allah jikalau kita mau melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat tersebut? Maka dikatakan lagi oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala summa iqtasala, barang siapa yang dari rumah sudah mandi besar, summa bakkara wabtakara, kemudian dia bersegera untuk menuju masjid, wadana minal imam, kemudian dia wamasya walam yarkab, kemudian dia mendatangi masjidnya dengan cara berjalan, walam yarkab, dan tidak memakai kendaraan, wadana minal imam, dan mendekati imam, maka kata Rasulullah SAW, kana ka ajri amalu sanah, maka setiap langkah, kana bikulli khutwah, karena itu Rasulullah mengatakan setiap langkah yang kita langkahkan, satu langkahnya amalu sanah, seperti kita akan mendapatkan pahala seperti beribadah dalam langkah setahun. Jadi setiap langkah kita mendapatkan pahala 1 tahun beribadah. Satu langkahnya lagi kita mendapatkan pahala berupa seperti kita beribadah selama 1 tahun. Kemudian diperjelas lagi oleh Rasulullah SAW, ajru siyamiha wa qiyamiha, seperti setiap langkahnya itu kita mendapatkan pahala selama 1 tahun. Pahala ibadah apa? Pahala ibadah yaitu seperti berpuasa dan seperti kita sholat selama 1 tahun. Setiap langkahnya kita mendapatkan pahala puasa selama 1 tahun. Setiap langkahnya lagi kita mendapatkan pahala seperti kita bersolat selama 1 tahun. Subhanallah. Dan saya kira masih banyak lagi sebenarnya keistimewaan
pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita mau melaksanakan sholat Jumat di masjid. Dan adapun ancaman, ya ini sebenarnya bukan ancaman. Ya ini ancaman, tetapi memang Rasulullah itu sangat mengharapkan kita itu bisa pergi ke masjid agar kita itu dipaksa oleh Rasulullah masuk surga. Ancamannya seperti apa? Man taraka salasa Jumat, barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat bi ghairi udhrin, tanpa alasan yang jelas, tanpa ada alasan yang syar'i seperti sakit. Dia meninggalkan sholat Jumat tetapi tidak punya alasan yang kuat seperti sakit, atau mungkin seperti dia syafar, perjalanan jauh sehingga dia kesulitan untuk melaksanakan sholat Jumat, atau dia karena sudah tua sehingga dia tidak mampu lagi untuk pergi ke masjid. Kutiba minal munafiqin, siapapun yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa ada alasan yang jelas, kutiba minal munafiqin, maka dia digolongkan seperti orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang nantinya naudzubillah, kita semoga terhindar dari sifat-sifat munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi darkil asfal, di neraka yang paling dalam, yang paling dangkal, yang paling dasar, keraknya neraka. Sehingga neraka ini nanti sehingga orang-orang munafik itu nanti akan diletakkan neraka yang paling panas, yang mana panasnya saja neraka yang paling dingin itu adalah sebagaimana 70 kali lipatnya api di dunia. Ini neraka yang paling dingin. Apalagi neraka yang paling bawah, orang-orang munafik akan diletakkan yang paling bawah, naudzubillah. Itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan selama 3 kali, sampai 3 kali. Semoga kita semuanya terhindar dari sifat-sifat munafik, sehingga kita nanti semoga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.